Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semua dimanapun berada. Makna dari bermula datangnya Islam dianggap asing atau aneh adalah: awalnya ajaran agama Islam dianggap tidak sesuai dengan agama yang berlaku di Mekkah, jadi dianggap ajaran baru atau tidak dikenal atau aneh atau asing. Begitu juga di akhir waktu dari akhir zaman saat ini. Ilmu agama Islam, agama yang batin yang disampaikan oleh orang asing atau mujadid, dianggap asing atau aneh atau tidak dikenal atau baru ada atau ditolak. Jadi yang menolak itulah bagian dari perusak atau pemecah belah agama, karena tidak ada di dalam kitab imamnya, Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, hati seorang mukmin atau orang asing atau mujadid menjadi cair seperti timah di dalam api. Melihat pengerusakan yang merugikan agamanya Islam, agama yang batin, tetapi dia tidak mampu merubahnya, dan semua itu sunatullah. Dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Maknanya, apapun yang disampaikan atau diberikan kepada manusia oleh Zat Allah, baik melalui wahyu atau hikmah atau ilham atau petunjuk dan kejadian di seluruh alam, semuanya yang sudah ditulis atau dikatat oleh Al-Kalam atau pena di Lauh Mahfuz. Itulah akhir dari video yang lalu, pembahasan tentang awalnya Islam asing atau aneh. Tuhanmu yang maha mulia mengajar manusia dengan pena. Pada kesempatan ini, yang akan dibahas adalah tentang: pada hari ini, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Apa makna kusempurnakan untukmu agamamu? Ini yang disampaikan oleh pembimbing kerohanian saya. Ini makna kata kusempurnakan. Sudah 1400 tahun. Tetapi masih ada yang salah dalam memaknai kata kusempurnakan yang ada di surat 5 Al-Maidah ayat 3. Pertanyaannya, apa yang disampaikan atau diajarkan oleh para nabi terdahulu kepada manusia atau anak cucu baginda Nabi Adam alaihi salam? Jawabannya, Tuhan itu satu, hanya Allah. Pertanyaannya, apakah ajaran yang disampaikan oleh masing-masing para nabi terdahulu untuk semua manusia? Jawabannya, tidak. Tetapi mulai dari hanya untuk beberapa orang, kelompok dan suatu kaum. Kenapa Zat Allah tidak langsung mengajarkan atau menyampaikan agamanya untuk semua manusia? Jawabannya, 1. Jumlah manusia masih sedikit atau belum maksimal. 2. Zat Allah kehendak awalnya atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau bukan kepada nabi terdahulu. 3. Yang disampaikan atau diajarkan oleh para nabi terdahulu hanya bagian-bagian dari agama Islam. 4. Itulah sebabnya agama mereka belum diberi nama, kecuali nama suatu kaum. Itulah skenarionya, yang awalnya dari kehendak Zat Allah, kemudian dijadikan ketetapannya dan ditulis di Lauh Mahfuz. Maka diwujudkanlah kehendak awal Zat Allah, yaitu ada pengakuan dan atau persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di bumi, dengan dinobatkan atau diangkat atau dijadikannya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir, dan menyampaikan seluruh kejadian, mukjizat serta melaksanakan syariat dan atau ibadah seperti para nabi terdahulu. Seperti halnya melaksanakan ibadah sholat dan puasa. Dan di masa baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salat menjadi 5 waktu yang di masa para nabi terdahulu hanya 1-2 waktu. Begitu juga dengan arah kiblat pada waktu sholat,
dari Masjidil Aqsa dipindahkan ke arah Masjidil Haram atau arah Ka'bah, dan ada penambahan ibadah haji dan umroh. Begitu juga halnya dengan ibadah puasa, yaitu dengan puasa di bulan Ramadan selama 29 sampai 30 hari. Juga membayar zakat untuk anak yatim dan harta yang telah ditetapkan besarannya. Dan juga segala kejadian dalam kehidupan yang belum ada syariatnya atau hukumnya, zat Allah menyampaikan hukumnya atau dalilnya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Serta hukumnya atau dalilnya melalui perkataan dan perbuatan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau al-hadis yang juga sebagai pencerahan atau penjelasan dari firman-Nya dan hukumnya. Dan akhirnya, setelah syariat atau hukum Allah yang telah disampaikan kepada para nabi terdahulu diperbarui dan disatukan dengan syariat atau hukum Allah yang baru melalui baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Terwujudlah kehendak awal zat Allah di bumi. Dengan demikian makna dari kata sempurna untuk hal agama adalah penyatuan atau disatukan dan pembaruan syariat atau hukum Allah serta sejarah atau kejadian serta mukjizat seluruh nabi. Dan syariat atau hukum Allah itu disebut agama dengan nama Islam. Pertanyaannya, setelah agama disempurnakan, apakah agama para nabi terdahulu nasuh diridhoi atau berlaku di hadapan Allah? Jawabannya, tidak. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan umat para nabi terdahulu yang masih melaksanakan syariat Nabi mereka? Jawabannya, mereka para umat nabi terdahulu harus mengikuti hukum Allah yang baru atau yang sudah disempurnakan, yaitu harus bersyahadat. Kalau tidak berarti mereka menentang hukum atau firman Allah, dan stempel atau cap mereka adalah iblis atau kafir. Seperti pada saat penciptaan baginda Nabi Adam alaihi salam, makhluk bangsa jin menolak satu firman Allah, maka Allah memberi cap atau stempel iblis atau kafir. Sarena agama Islam untuk seluruh manusia. Seperti firman-Nya di surat 34 Saba ayat 28, "Dan kami tidak mengutusmu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya." Itulah firman-Nya atau hukumnya, bahwa baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan agama Islam. Jadi sejak baginda Nabi Adam alaihi salam sampai baginda Nabi Isa alaihi salam, zat Allah hanya menurunkan satu agama, walaupun hanya bagian-bagian kecil, dan di masa baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian-bagian kecil syariat itu disatukan serta disempurnakan. Maka syariat itu disebut agama atau sebagai agama yang diberi nama atau bernama Islam. Jadi agama Islam diturunkan secara bertahap dan dapat diibaratkan seperti penulis yang sedang menulis buku. Misalnya bab 1 adalah baginda Nabi Adam alaihi salam sampai baginda Nabi Isa alaihi salam adalah bab 24, tetapi buku itu belum selesai. Maka sebagai bab 25 atau terakhir atau sempurna, adalah baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan buku itu diberi nama Islam. Pertanyaannya, apakah Islam sebagai agama yang sempurna atau lengkap? Jawabannya ya. Pertanyaannya, dalam hal apa sempurna atau lengkap itu? Jawabannya,
Satu zat Allah ada dengan sendirinya di amad dan kehendak awalnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di bumi, sudah terwujud. 2. Syariat atau hukum pelaksanaan ibadah syolat, haji, umroh, puasa dan zakat. 3. Syariat menjalani hidup dan kehidupan, baik secara mandiri dan bersama atau suami atau istri atau bermasyarakat atau bernegara. 4. Syariat halal atau haramnya tentang seluruh kejadian di masa para nabi. 5. Pembaruan atau koreksi syariat halal atau haramnya setiap akhir 100 tahun. 6. Awal dan akhirnya ada khalifah dan khilafah serta Islam tegak di bumi. 7. Kitab suci Al-Quran tidak pernah diubah atau ada perubahan. 8. Hari akhir, surga dan neraka yang nyata. 9. Jumlah umatnya yang menjadi penghuni surga nyata. Pertanyaannya, bolehkah kita atau umat atau ulama atau para imam golongan membuat dalil atau syariat atau hukum baru dalam agama Islam? Jawabannya, harus dilihat terlebih dahulu peristiwa, apa atau kejadian apa atau hukum tentang apa. Contoh, misalnya dalam hal zakat, di masa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, membayar zakat dengan kurma. Karena di masa itu yang ada dan banyak di Mekah adalah kurma. Lalu bagaimana dengan misalnya di Indonesia? Apakah harus membayar zakat dengan kurma seperti di Mekah? Tentu saja tidak, karena kurma yang ada di Indonesia itu hanya didatangkan dari Arab. Lalu dengan apa pengganti kurma itu? Jawabannya, dengan beras. Karena di Indonesia yang terbanyak adalah beras dan makanan pokoknya. Penggantian dari kurma ke beras, itu yang dinamakan qiyas. Kenapa diperbolehkan atau boleh melakukan qiyas? Karena hal itu adalah peristiwa atau kejadian kehidupan sehari-hari dan nyata dan beda negara serta makanan. Jadi yang diperbolehkan hanya yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan syariat atau hukum dalam hal keimanan? Dalam hal keimanan sumbernya hanya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu bagaimana bila sesuatu atau peristiwa atau kejadian yang belum ada hukumnya? Sebagai umat yang patuh kepada zat Allah dan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya jangan membuat-buat syariat atau hukum dalam agama Islam. Pertanyaannya, lalu bagaimana jalan keluarnya untuk hukumnya dan sunahnya yang belum ada? Jawabannya, 1. Mohon kepada Allah untuk jalan keluarnya. 2. Jangan melakukan yang belum ada hukumnya dan sunahnya. 3. Tunggu apa kata orang asing atau mujadid. Demikian untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih atas like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.